Baik, yang keempat, hasil akhir average buy yang kita inginkan. Wah, ini cukup rumit juga ini kalau kita pikirin. Jadi 2.500 tadi kita bisa inginkan berapa yang kita mau. Nah, itu dia. Jadi bagian ini kita bisa menentukan keinginan kita dengan hasil akhir average buy yang kita inginkan. Kita dapat nanti berapa jumlah lot yang akan kita beli untuk itu, berapa hasil akhir floating loss-nya, dan hasil hasil akhir value saham kita berapa. Oke, kita langsung ke kalkulatornya ya. Nah, itu ada di pojokan ini. Nah, ini dia. Oke, yang saya maksud itu yang kolom ini ya, teman-teman ya. Nah, tadi kan itu 2.500 average-nya ya. Kita mau misalnya itu 2.500, kita mau average buy-nya 2.050 deh. 2050. Jadi kalau kita mau itu average buy kita nanti di 2050, berarti kita harus beli kembali di harga 1950 itu sebanyak 90 lot. Oke. 90 lot yang menguras buying power kita itu sebanyak 17.550.000 rupiah. Dan tentu saja hasil akhirnya akan ada di 2050. Average buy-nya itu akan ada di 2050. Wah, ini yang keren ini. Oke. Nah, total lot yang kita miliki nanti akan ada 110 karena kita udah punya 20 lot. Kita beli lagi 90, tentunya akan ada kita punya 110 lot. Dan value akhir dari saham yang kita beli ini itu akan ada di 22.550.000 rupiah dengan floating loss itu minus 4,88%. Tentunya ini akan lebih mudah keluar. Bayangin tadi harganya 1950, kita sekarang punya average buy 2050. Oke. Boleh kalau kita mau beli sebanyak ini. Tentunya akan cepat keluar. Kalau kita pengen cepat keluar, punya buying power yang lebih, ya kenapa nggak kita manfaatkan yang seperti ini. Ini salah satu strategi average down ya menurut saya. Atau bisa juga yang lebih ekstrim, kita pengen 1000, kita pengen 2000 deh, 2000 atau 1955 kita pengen. Jadi naik dikit langsung keluar kita. Nah, itu dia. Jawabannya memang cukup mengerikan. Jadi kita harus beri sebanyak 2180 lot. Wow. Ini membutuhkan dana yang cukup besar ya, 425.100.000 rupiah. Dan tentunya average buy kita itu cuma beda 5 poin saja dari harga sekarang. Wah, ini hebat ini. Ini kalau langsung naik tiba-tiba digoreng sahamnya sampai 2000, wah untungnya nggak karuan ini. Oke. Dan kita nanti akan punya lot total itu dari kita punya 20 terus tambah 2180, itu akan ada 2200, dan total value yang saham kita miliki sekarang itu 430.100.000 rupiah dan floatingnya cuma minus 0,26%. Wah, ini cukup ekstrim ini. Ya boleh lah kalau mau 2000 gak apa-apa, bisa beli 200 lot atau 2500, nggak usah terlalu dalam, kita 2150 aja deh kita mau average buy-nya. Boleh, itu nanti kita cuma beli 35 lot aja. Kekuatannya itu 6.825, kita dapat 35 lot. Nah, average value, average buy kita nanti itu ada di 2150. Total lot yang kita miliki akhir itu ada 55 lot, dan total value yang kita punya untuk saham ini itu ada 11.825.000 rupiah. Dan kita punya floating loss itu minus 9,30%. Oke. Jadi sebelum kita melakukan average down, alangkah baiknya kita kalkulasi dulu. Jadi jangan asal, wah saya punya uang 100 juta, 20 juta, 25 juta, average down, das, kita nggak tahu. Setelah kita average down, ternyata cuma nuruni, average buy kita cuma sedikit. Atau kita memang nggak prediksi saham itu bakal bisa naik 10% kah, atau bisa naik 5% kah, atau lagi on the track uptrend yang cuma bisa untuk
day trade saja, mungkin 5-10%. Jadi harus kita benar-benar perhitungkan dulu sebelum kita lakukan average down. Oke, baik teman-teman, saya rasa mudah-mudahan kalkulator ini bisa bermanfaat sekali untuk teman-teman yang sekarang sangat membutuhkannya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Baik, setelah tadi 4 kemampuan kalkulator yang sudah kita pelajari, sebaiknya sebelum melakukan average down, kita pelajari dulu beberapa strategi untuk average down yang sudah saya rangkum, yang sebaiknya ini kita pahami betul sebelum kita lakukan average down. Oke, yang pertama sekali itu pelajari terlebih dahulu technical analysis saham. Ya, kita harus benar-benar bisa membaca candlestick dan kita harus tahu betul memang ada candle-candle yang sudah mengkonfirmasi bahwasanya saham tersebut akan rebound. Walaupun nanti prediksi itu salah, kita nggak akan tahu, karena nggak akan ada yang tahu saham itu akan kemana, naik atau turun. Oke, setidaknya kita sudah pelajari technical analysis sahamnya. Yang berikutnya itu, yang sangat penting juga, kita harus pelajari fundamental saham. Oke, fundamental sahamnya, apakah sedang ada corporate action, apakah memang sedang ada rencana RUPS, atau mungkin ada aksi-aksi tertentu dari emiten yang mempengaruhi nilai-nilai harga sahamnya. Itu juga sangat penting. Dan sebaiknya beberapa hari sebelumnya, 2 atau 3 hari sebelumnya kita akan melakukan average down, itu lebih baik kita monitoring lebih intens pergerakan harganya. Jadi kita bisa tahu apakah memang di situ banyak campur tangan market maker atau memang nilai sahamnya sedang terkoreksi wajar, atau juga memang terjadi sesuatu yang mempengaruhi nilai-nilai saham tersebut dalam 2 atau 3 hari ke belakang. Itu sangat penting. Dan yang perlu saya tekankan juga, selalu gunakan uang dingin, ya, uang dingin yang tidak mempengaruhi cash flow rumah tangga, cash flow sekolah, atau cash flow yang lain-lainnya. Dan berikutnya itu kita harus tenangkan diri dan atur psikologi trading kita dengan baik. Jadi jangan tergesa-gesa, kita harus tetap tenang. Dan yang terakhir, pastikan perhitungan kita bahwa saham tersebut itu sudah memang benar-benar jenuh jual, yang artinya itu menurut perhitungan kita akan terjadi rebound atau terjadi perubahan tren. Walaupun nanti saham itu tetap aja turun, kita nggak tahu, atau mungkin dia akan berbalik arah, kita nggak tahu. Setidaknya kita sudah melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan average down dalam jumlah besar atau kecil. Ini sangat penting. Oke. Kalau misalnya ada tambahan-tambahan lain yang menjadi trik sendiri bagi teman-teman, itu akan lebih baik dilakukan. Oke. Oke, untuk teman-teman investor yang ingin mendapatkan file Excel kalkulator average-nya, silakan email saya dengan form yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa juga donasi langsung ke rekening saya sebesar Rp25.000 untuk setiap file yang akan saya kirim via email. Yang nantinya dana ini 10%-nya itu akan saya sedekahkan ke fakir miskin dan anak yatim, sekalian menambah pahala kita di bulan Ramadan. Kebetulan ini video dibuat di bulan Ramadan ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalam.